semua semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama ya. Ini Kang Asep. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan ya. Sampai semuanya daerah kesehatan tentang bencana gempa bumi. Nanti semua topiknya nanti akan dijelaskan gimana cara evakuasi buat remaja kalau gempa bumi, terus selanjutnya yang ada bantuan informasi. Nah, di sini kontrak pendidikan kesehatannya mau berapa lama pada ini atau 20 menit kira-kira. Oh, cepat nulis sendiri. Nah, sendiri aja ya. Kayak tempatnya di sini. Kita mulai dari awal ya. Sebelumnya ada di PTPT nih, adik-adik sebelumnya udah tahu belum apa itu gempa bumi? Udah kasih tahu ya, intinya penyebabnya apa? Ada kebagi berapa? Enggak ibu, hatur nuhun. Tanah tektonik, yang kedua ada guys, dari awal itu gempa bumi ini yaitu suatu guncangan di daerah daratan ya. Terbagi jadi 3, ada gempa tektonik dari pergeseran bumi, yang kedua ada vulkanik dari gunung. Kalau dataran gunung kita kan di gunung Oh enggak. jadi aktif. Kalau nyaman dekat kita ada pasti ada maupun di laut juga, kita dari ada laut selatan itu gempa bumi pasti ada gempa bumi. Selanjutnya yang terakhir bagian gempa bumi mana selain tektonik sama vulkanik ada yang namanya tambahan atau gempa bumi karena longsor, misalkan di dataran tinggi longsor nih. Nah itu pasti gejala awalnya sebelum longsor pasti ada gesekan tanah dulu. Kita sebut gempa bumi penyebabnya. Sekarang untuk penanggulangannya gimana sih? Mangga hatur nuhun. Misalkan campowe bahasa Sunda misalkan gitu kayaknya di rumah dan sempit ya atau di ruangan gede, hal yang pertama dilakukan ketika ada gempa apa? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gempa ini gempa kita cari gempa di ruangan pertama lari. Ada lagi selain lari Nyumput hanapeun bangku. oke lah, bisa salah satunya menyelamatkan diri ya. Jadi ketika ada gempa itu yang harus dipikirkan pertama kali ini kita tenang posisi kita, jangan panik. Kalau kita semakin panik, kamu lari kena senda atau kemahalan gitu ya. Panik, segala panik sesuatu yang panik itu akan menyebabkan resiko. Makanya yang pertama itu jangan panik, bisa ada di gempa di rumah, gempa di mana saja jangan panik. Selanjutnya ketika ada gempa di ruangan misalkan jauhi benda-benda yang akan mengakibatkan fatal pada diri kita ya, misalkan kalau di ruangan besar yang paling aman di ruangan besar nih, misalkan di masjid yang paling aman, tempat yang paling aman di mana? Di tengahnya atau di sampingnya atau di mana? Jauhi dari misalkan yang satu ruangan gede di sampingnya di tembok, berarti enggak di kaca, karena kan kalau di samping itu ada fondasi, kalau di tengah itu kan enggak ada fondasi. Nah, oke gitu misalkan. Terus jauhi dinding-dinding atau kaca-kaca yang besar atau kaca-kaca juga berpengaruh. Ada bangunan-bangunan yang sekiranya bangunan itu rapuh dihindari kayak bangunan. Selanjutnya kalau yang di luar itu akan nanti mungkin menambahkan sedikit dari Kang Yoga ya. Kalau kita evakuasi gempa itu ada beberapa. Yang pertama kita harus melindungi kepala kita. Terus kalau ada meja kita berlindung di bawah kolong meja yang kokoh terutama. Terus yang tadi udah dibahas sama Kang Yoga, hindari kaca-kaca. Terus kita jangan panik yang utama ya. Terus kalau di luaran kita hindari pohon-pohonan yang mudah roboh intinya. Mungkin itu aja. Kalau di luaran di evakuasinya, kalau di luar ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jalur evakuasi seharusnya. Seharusnya kan setiap tempat itu masih ada jalur evakuasi. Evakuasi dijelasin. Mungkin untuk jalur evakuasinya kita harus ke ruangan terbuka ya, lapang atau di sini bisa sawah ya.
hindari tiang listrik misalnya yang mudah roboh misalnya kayak gitu aja. Lapangan yang terbuka pokoknya mah jangan ada yang mudah rontok seperti rumah yang robot, yang listrik, pepohonan. Mungkin itu aja kalau di ruangan, kalau ke lapangan. Terus ini sebelum kita sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada kata-kata mesti kan ada yang bingung nih. Ada yang mau ditanya enggak? Boleh aja nggak apa-apa kayak si suatu misalnya di tempat apa gitu dekat yang gimana dan yang ini ada pertanyaan nggak? Tapi kalau misalkan nggak ada di lapangan, kalau misalkan nggak ada pepohonan, Berarti tempatnya aman. oh Jadi iya ya kadangnya. iya, logikanya gini lah. Ketika ada gempa, tempat yang paling aman adalah tempat yang ruangnya terbuka, tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan. Itu tempat paling aman untuk pada bencana gempa itu. Itu kan ada lagi? Ada kalian nggak ada yang mungkin sama BHD. Kita lanjutin ke BHD. Nah, tadi jalur evakuasi udah jelas sama Pak Asep, kita lanjutin BHD. Nah, di sini selain kita ada ketika ada gempa pasti ada namanya, kalau gempanya besar pasti ada skala gempanya korban ya. Nah, kalau di misalnya di mall ataupun di ruang-ruang yang lingkupnya besar pasti ada korban di mana kalau teteh nemu korban pingsan ya, si teteh ini pingsan kan, kita tuh sebagai warga tuh harus tahu gimana caranya kita menolong pasien ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gimana caranya menolong pasien. Pertolongan pertama aja untuk pada pasien yang trauma ataupun tidak pasti jantung, namanya BHD atau bantuan hidup dasar. Kita simulasi aja langsung ya. Simulasi. Misalkan boleh berdiri, boleh duduk. Natur nuhun Ibu. Nah, sekarang misalkan bantuan hidup dasar ya. Ketika misalkan kita narasiin ada korban ketika ada gempa atau suatu tempat tergeletak pasien, misalkan teman ataupun yang tadi kena tergeletak aja karena bencana ini. Hal pertama yang harus kita lakukan itu apa ya? Yang pertama itu kita lakukan cek respon pasien. Karena kalau misalnya lebih baik kita mendiamkan atau menolong. Menolong ya. Karena menolong itu dari segi kita manusiaan dapat, kita ada tidak akhlak gitu. Hal yang pertama kita lakukan, yang pertama lakukan itu kita cek respon pasien. Dengan cara gimana? Pertama bisa ditegur, pak, supaya respon pasien. Terus yang kedua, ketika pasiennya nggak bangun, tutup pak. Pasiennya nggak nyaut. Nah, pertamanya saja kita kasih nyeri supaya tahu kita tujuannya apa sih, kita kayak gini tujuannya, kita tahu pas kondisi pasien kayak gini. Kita kasih nyeri mau dicubit, mau ditekan di sternum, boleh. Tekan di sini, tadi ini daerah ini bisa ditekan kalau misalnya pasien pingsan. Terus setelah itu kita kan nggak tahu udah pasiennya nggak ada respon. Hal yang selanjutnya dilakukan apa? Selanjutnya kita panggil bantuan. Pasiennya nggak respon, ya kita panggil bantuan. Kalau kita pakai HP, ini anak muda pasti tahu ya, pakai HP, pakai HP ya semuanya. HP itu pertama bantuan itu kalau WhatsApp pertama telepon atau rumah sakit klinik terdekat. Teleponnya misalnya mau ke Samsudin, kalau di sini ada ya ke Amburuk ya di situ dekat. Kalau ada kontak nomornya seharusnya mah ada di warga itu bisa semua rumah sakit. Minimal apa yang diisi disebut di pasien pertama pasien dulu. Ini donor rumah sakit atau enggak? Jangan main langsung di telepon. Oh telepon saya nomor pasien ini padahal mah mana gitu ya.
kita pasien dulu, kita ini rumah sakit, terus jelasin kita nunggu pasien. Kalau pasiennya dengan tidak sadar diri tergeletak di mana, selanjutnya dijelasin lokasinya di mana, dan yang terakhir itu nomor yang bisa dihubungi. Selagi berjalan, misalkan panggilan bantuan datang, kita lakukan. Selanjutnya itu kita cek nadinya. Apa? Belajar. Cek nadi di sini dicek nadi. Sini yang ditekan sama bagian itu, cek nadi. Cek nadinya, kalau tekan kalau bukan ditekan pasti ada. Cek nadinya ada atau terasa atau tidak. Terus boleh dicek napasnya di sini ada apa? Di masa napasnya. Ataupun kalau teorinya kita menggunakan feel lips. Misalnya lo Kristen feel dilihat dadanya kembang kupis atau enggak. Kalau napas kan kembang kupis tuh. Gerak yang dilihat kembang kupis. Terus yang didengar suara napasnya ada enggak? Misalnya di sini saja dirasakan bisa napasnya di oh nggak ada sih ini nggak ada bisa napasnya nggak ada. Yang dilakukan kita RJP yaitu resusitasi pada jantung. Bisa ditanya. Nah posisinya gimana nih tangannya boleh gimana ataupun yang dominan sama dominannya kanan atau yang kiri ya kan RJP posisikan kita posisi itu kayak gini di sebelah kiri pasien lalu ditekan di dada. Kalau misal laki-laki rasa arah putih susu tarik ke tengah. Kalau perempuan boleh di jangan diraba ya kalau cowok kita dilihat dari tekanan di sternum di sini. Kita letakkan tangan yang kiri boleh ininya tekan ke depan. Lakukan seberapa kali untuk dewasa itu kurang lebih 5 cm ke dalam sampai JP sebanyak 30 kali. Kalau bisa jangan 30 kali sampai si RJP ini sampai selesai. Kapan kita penekanan kompresi tujuannya apa? Ditekan dadanya dikompresi nih pasiennya tidak jantung ya. Tekan kompresi tujuan apa? Untuk mengembalikan si fungsi jantung ini. Kan kalau henti jantung itu prosesnya mati kan, mati. Nah, kita lakukan pertama buat supaya jantung ini reaksi kembali. Sampai kapan ini kita tekan? Pertama sampai kita kelelahan. Yang kedua sampai bantuan datang. Yang terakhir atau sampai si pasiennya tuh si orang itu yang kita tekan itu bangun atau reaksi maupun tangan gerak maupun hasil muntah maupun kaki gerak kita langsung berhenti. Yang terakhir kalau kita kapan kita berhenti kalau pasiennya udah ada tanda-tanda kematian kayak misalkan akral dingin dipegang dingin tangan terus di area mulutnya sianosis kebiruan mulutnya kebiruan pucat matanya dibuka dikasih lampu nggak mengecil. Kalau yang meninggal itu kalau kita kasih lampu matanya pasti mengecil. Terus kalau yang meninggal itu matanya nanti jadi melebar biasa kayak gitu. Nah kalau misalkan pasien udah sadar nih ya ada respon ketika kita RJP ada respon pasiennya kita posisikan miring mantap posisinya miring ke sebelah kanan boleh kakinya ditekuk yang bagian kanan posisi tangannya di sebelah kiri posisinya miring kanan misalkan kayak gini ketika kakinya berespon saya ada rangkaiannya posisi jantung itu untuk bantuan hidup dasar. Sekarang kita praktek ya dari teman-teman siapa yang mau bareng enggak teteh apa kita bareng-bareng aja nanti bareng-bareng di itu di apa di pertama teteh boleh nggak apa-apa dibantu oh mau dari sini aja boleh sok ini sini aja boleh juga nanti bareng-bareng biasa gitu
Lain buat kalau pasien korban itu ya. Apa nggak apa-apa tidak malu-malu. Tidak. Nggak apa-apa. Nggak apa deh nggak apa. Ya pertama dilakuin kita cek respon ya. Cek responnya gimana? Misalkan cek responnya tadi Ditepuk. dikasih tahu dikasih Tepuk. tepuk. Gitu. Nggak apa-apa, tepuk tepuk aja di bahunya kayak gitu. Oh iya kita Jadi diingetin aja bareng-bareng gini. nah pak misal kalau ibu oh, bapak ya kalau ibu ya bu Kalau bencong gimana? bapak Apa? ya, akan ibu lah bisa. Nah udah sekarang nih dicek respon sama teteh nih pasiennya nggak nyaut tuh. Yang selanjutnya di gimana ya Enggak, di ini sebelum di kasih Respon nyeri. misal kayak cubit kalau nggak ditepuk dan nyaut kita respon. Selanjutnya kita panggil bantuan ke rumah sakit terdekat atau ke tempat kesehatan terdekat dengan menjelaskan pasiennya begini kondisinya letaknya di sini terus dia mohon dulu datang. Setelah itu sok bantuin tuh teh dicek Cek dada. nadinya. Nadi. Ya, dicek nadinya mana. Nah, nadinya boleh, nadinya di sini, nadi boleh. Ataupun nadi di leher di sini boleh, karotis ya, boleh. Nadinya. Ayah itu rasanya apa? sama denyutan. Sama kalau nadi itu pasti deg gitu ya, mungkin ya. Nggak mungkin berubah bersuara. Kalau bersuara berarti pasiennya hidup. Dan nadinya diraba aja sebelah sini kita sok raba. Masuk puternya. Berapa misalkan ada pasiennya nadinya tidak ada pesan selanjutnya gimana tuh ya? Nah, maksudnya langsung kita RJP. kasih RJP ya. Posisinya tadi tangannya kayak gitu, tangannya deketan di kayak dada. Sok deketan dulu aja. Di sini dulu, di sini. Jangan digituin, jangan dideketin pasien. Pasien hidup, kasihan kalau di RJP nyeri dan kalau ini ceritanya pasiennya nggak ada itu, nggak ada nyawut jantung, nanti napas itu. Pasiennya kayak gimana tadi? Pasien kayak gitu. Nanti ditekan, hitungannya kayak gimana? 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Ada jedanya. Gitu. Jadi sampai ditekan ini kita hentikan RJP ini. Kapan kita dihentikan? Pertama ada penolong datang. penolong datang boleh. Selanjutnya ada lagi Bisa tuh bangun. apa? Kalau capek, Kalau kita kelelahan pasti kita kelelahan. Terus selanjutnya ada lagi. Ada respon. Kalau nggak ada respon artinya pasiennya meninggal, ada tanda gejala meninggal, kita hentikan. Yang terakhir ada lagi kalau ada pasiennya merespon kayak gitu ya, kalau pasiennya bangun kita hentikan cukup. Setelah itu setelah pasiennya bangun misalkan posisinya kayak gimana tuh kan? Posisi miringkan nah, miringkan posisinya, tangannya sebelah kanan ke telinga kayak gini, kaki kanannya ditekuk, langsung kita miringkan itu bantuan hidup pasien. Tepuk tangan dulu buat saya. guys. Baik, nah itu simulasi praktek bantuan hidup dasar sama jalur evakuasi misalnya. Sampai di sini yang mau ditanyain nggak? Dari kakak saya udah belajar. Ada nggak misalkan seingat matanya? Bukan nanya aja.
Coba. Nggak ada cukup ya. Stop deh. Nggak apa ya. Kalau gitu, kalau misalnya nggak ada tenaga, nah, tadi udah ditanya juga ya di kita akhiri kegiatan ini kesimpulannya ketika ada gempa yang kita pertama jangan panik. Kedua, kita lewati jalur evakuasi yang benar, menghindari risiko. Yang terakhir, ketika ada pasien atau orang yang tergeletak, kita tolong dengan bantuan hidup bersama. Kayak gitu ya posisinya. Buat TTT terima kasih udah datang ya. Nanti lain kali kita akan adakan lagi pendidikan ini karena tentangnya misalkan tentang kebakaran di lain waktu, tempatnya di sini lagi. Jadi kalau begitu saya Kang Yoga sama Kang Asep pada undur diri. Terima kasih Bapaknya. Assalamualaikum.